Bertemu lagi dengan Pak Marinsan ya. Saat ini kita akan membahas soal-soal tentang hukum Gauss, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang hukum Gauss. Soalnya seperti ini, jika terdapat persegi dengan panjang sisi 20 cm, lalu bila sebuah medan listrik homogen sebesar 200 Newton per Coulomb ditembakkan ke arahnya dengan arah yang tegak lurus, jadi gambarnya seperti ini ya. Ini adalah sebuah bidang ya. Sisi-sisinya 20 cm. 20 cm. Terus medan listrik dengan arah tegak lurus ya ditembakkan set ya. Seperti ini kira-kira ya. Maka berapakah jumlah garis medan listrik yang menembus bidang persegi tersebut? Berapa flux listrik? Jadi medan listriknya sama dengan 200 Newton per Coulomb ya. Sedangkan luasnya, luas adalah sisi kali sisi 20 cm kali 20 cm ya. Jadi 400 cm kuadrat. Ya, kita jadikan meter kuadrat 400 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Oke, jadi 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, berapa fluxnya? Kita tahu bahwa flux itu rumusnya apa? E A cos theta. Theta ini adalah sudut antara B dan garis normal ya. Oke. Jadi ini sama dengan B-nya tadi 200. A-nya 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Coret 200-nya ini nolnya 2 dengan ini. Jadi besarnya adalah 8 Weber. Jadi fluxnya besarnya 8 Weber. Oke, itu soal nomor 1. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2 ya. Sobat punya sebuah bidang lingkaran dengan jari-jari 7 cm ya. Jika ada kuat medan listrik sebesar 200 Newton per Coulomb mengarah pada bidang tersebut, dengan membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang, tentukanlah berapa flux listrik tersebut. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah sebuah lingkaran ya. Oke. Terus saya gambarkan beginilah. Nah, ini garis normal bidang ya. Ini garis normal bidang. Terus medan listrik datangnya begini. Ya, 30 derajat terhadap bidang. 30 derajat terhadap bidang. Berarti terhadap garis normal 60 derajat dong ya, 60 derajat. Nah, jadi medan listriknya itu kira-kira beginilah, gitu, gitu, ya. Ini medan listriknya sebesar 200 Newton per Coulomb. Sedangkan jari-jari lingkaran ini tadi 7 cm. Pertanyaannya, berapakah flux listriknya? Kita cari dulu luas lingkarannya. Luas lingkarannya berapa? V R kuadrat ya. Berapa itu V R kuadrat? 22 per 7 kali R kuadrat. 7 kali 7, coret ya. Tinggal 22 kali 7. 154 ya, cm kuadrat. Kalau kita jadikan meter kuadrat menjadi 1,54 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Oke, jelas ya? Nah, sekarang berapa fluxnya? Flux sama dengan EA cosinus theta. Theta itu tadi sudut antara
garis normal dengan B, ya, garis normal dengan B. Jadi tetanya adalah 60 derajat. 200 ya kali 1,54 kali 10 pangkat min 2 ya kali setengah. Ya. Ini habis ya. 2 juga habis dengan 2. Jadi fluksnya sama dengan 1,54 Weber. Oke. Segini besarnya untuk soal nomor 2. Ya. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yang ketiga ya. Sebuah bola kecil bermuatan listrik 10 mikrocoulomb. Jadi sebuah muatan 10 mikrocoulomb berada di antara dua keping sejajar P dan Q. Oke, jadi ada dua keping sejajar nih. Ya. Ada dua keping sejajar. Terus yang di bawah ini bermuatan positif, sedangkan yang di atas bermuatan negatif, gitu ya. Terus di sini ada benda bermuatan yang Q-nya sama dengan 10 mikrocoulomb. Berarti 10 pangkat min 5 coulomb ya. 10 mikrocoulomb, 10 pangkat min 5 coulomb. Oke. Dengan muatan yang berbeda jenis dengan rapat muatan. Jadi rapat muatannya ya rapat muatan sama dengan 1,77 kali 10 pangkat min 8 coulomb per meter kuadrat. Oke. Sedangkan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat gitu ya. Dan permitivitas udara epsilon 0 sama dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 coulomb kuadrat Newton meter. Hitunglah massa bola tersebut. Jadi berapa massa bola ini? Oke ya. Gimana kita cara menghitungnya? Perhatikan sini. Jadi kalau ini plat positif, ini plat negatif, jadi medan listriknya arahnya ke atas, ya, arahnya ke atas. Dan muatan positif akan mengalami gaya coulomb yang searah dengan medan listrik, ya. Ini gaya coulombnya, searah dengan gaya listrik. Atau dengan jelas bisa kita lihat muatan positif ini pasti ditolak oleh plat positif dan ditarik oleh plat negatif, gitu ya. Sedangkan ada gaya ke bawah, gaya apa coba? Ini adalah gaya gravitasi, M kali G. Oke, paham ya? Nah, apa yang pertama harus kita lakukan dulu, yaitu menghitung medan listrik. Medan listrik adalah rapat muatan per epsilon 0. Kita sudah belajar ini di video sebelumnya ya. Berapa rapat muatannya? 1,77 kali 10 pangkat min 8 ya, besarnya aja kita tulis. Berapa epsilon 0? 8,85 kali 10 pangkat min 12. Oke. Jadi kalau kita bagikan ini 17 bagi 8, sekian itu persis 2 ya. Jadi ini sama dengan 2. Ini 10 naik ke atas menjadi 10 pangkat 12. 12 dikurangi 8. 12 dikurangi 8 adalah 4 ya. Terus ini tadi 0,2 ya. Jadi dikurangi 1 jadi 2000. Oke. 2000 Newton per coulomb. Itulah medan listriknya. Nah sekarang lihat gambarnya. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atas sama dengan ke bawah. Berarti gaya coulomb sama dengan gaya berat ya. Jadi F coulomb sama dengan mg. Gitu. Muatan gaya coulomb itu adalah muatan kali medan listrik sama dengan M kali G. Ya. Jadi M-nya sama dengan Q kali E per G. Atau Q-nya berapa? 10 pangkat
mana Q-nya tadi? 10 pangkat min 5 ya, 10 pangkat min 5. E-nya 2 kali 10 pangkat 3, 2000. G-nya adalah 10. Jadi berapa besarnya? Naik ke atas, 10 pangkat min ini ya, jadi 10 pangkat min 6, dikurangi 3 menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Atau massa bendanya itu sama dengan 2 gram. Oke, itu penyelesaian soal yang ketiga. Mudah-mudahan kalian mengerti ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Soalnya seperti ini. Dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ini. Muatan di A 9 mikrokolom dan muatan di B min 4 mikrokolom. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini muatan B, ini muatan A ya, 9 A 9 mikrokolom, sedangkan muatan B min 4 mikrokolom. Jarak antara A dan B adalah 10 cm. Oke, nah pertanyaannya, berapa perubahan energi potensial listrik muatan B jika bergerak ke tengah-tengah antara A dan B? Jadi muatannya berpindah ke sini, ini berpindah ke titik C misalnya. Jadi yang tadinya jaraknya 10 cm sekarang menjadi R aksen 5 cm ya, 5 cm. Berapa perubahan energi potensialnya? Oke. Apa itu perubahan energi potensial? Perubahan energi potensial adalah potensial akhir atau EP aksen dikurangi EP awal. Oke ya. Berapa EP akhir? K Q, sebutlah Q1, Q2 gitu ya, per R aksen ya, min K Q1, Q2 per R. Nah, R aksen itu berapa R? K Q1, Q2 per setengah R ya, yang tadi 10 jadi 5 berarti setengah R ya, R aksennya. Min K Q1, Q2 per R. Oke. Nah, setengah ini kalau kita naikkan ke atas kan menjadi 2. 2 dikurangi 1 menjadi 1. Masalahnya min kali plus itu min ya, min. Ini min juga, min kali min jadi positif. Min plus. Sedangkan ini 2, ini adalah 1. Jadi min ya. Jadi hasilnya sama dengan min K Q1 Q2 per R. Ini hasilnya. Tinggal kita masukkan angkanya. 9 kali 10 pangkat 9 min ya, kali 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 4 kali 10 pangkat min 6 per 10 pangkat min 1. Oke? Jadi berapa ini? Min 9 kali 9 kali 4 kali 10 pangkat. 10 ini naik ke atas, 10 pangkat min 1 naik ke atas, jadi min 10. Ya. Jadi min 10. Jadi 10 maksudnya. Dikurangi 12 jadi min 2. Oke. Sekarang 9 kali 9, 81. Kali 4, 324. Kali 10 min 2 menjadi 3,24 Joule. Oke, itu penyelesaian soal nomor 4. Kalian pasti paham ya, mudah-mudahan paham ya. Sekian untuk soal ini, kita lanjutkan ke soal berikut. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir ya. Sebuah bola konduktor bermuatan 2 plus 20 mikrokolom memiliki jari-jari 30 cm. Hitunglah potensial listrik di titik yang berjarak 30 cm, 20 cm, dan 10 cm dari pusat konduktor. Oke, begini ya. Jadi ini bola konduktor ya. Ini bola konduktor ya. Jari-jarinya
30 cm, terus diberi muatan ya, muatan itu tersebar merata di kulit bola, besarnya plus 20 mikrocoulomb. Pertanyaannya, berapa potensial listrik di titik-titik yang berjarak 30 cm, berarti di kulit bola, 10 cm dan 20 cm dari pusat bola. Berapa potensialnya? Oke, masih ingat materi sebelumnya ya, bahwa grafik antara potensial dan jarak dari pusat, atau sebutlah jari-jari, pada kulit bola berongga bermuatan, dilukiskan seperti ini ya. Jadi dari pusat sampai R itu maksudnya jari-jari ini ya, itu potensialnya konstan, sama. Nah, dari kulit sampai keluar sana, makin jauh dari kulit, potensialnya begini, yaitu V ya sama dengan K Q per R gitu. Sedangkan di sini adalah V sama dengan K Q per R. Kenapa apa nilainya sama? Waktu itu Bapak sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk memindahkan muatan dari titik yang satu ke titik lain di dalam bola berongga bermuatan ini tidak membutuhkan usaha. Artinya apa? Beda potensial di setiap titik 0 atau potensialnya sama, besarnya sekian. Jadi kesimpulannya adalah karena titik 10 cm, 20 cm, dan 30 cm itu semua di dalam bola, maka potensial pada jarak 30 gitu akan sama dengan potensial pada jarak 20, akan sama juga dengan potensial pada jarak 10 cm gitu ya. Berapa itu besarnya? Adalah K Q per R. Berapa K? 9 kali 10 pangkat 9. Berapa Q-nya? 20 kali 10 pangkat min 6 ya. Berapa R-nya? 10, 3 kali 10 pangkat min 1, 30 cm ya. Jadi berapa besarnya? Coret, tinggal 3. 3 kali 2, 6. 6. Ini 10 pangkat 9, pangkat 10, naik lagi ke atas, 11 dikurangi 6, jadi 10 pangkat 5 volt. Jadi kesimpulannya adalah potensial listrik di dalam kulit itu, di dalam kulit berongga itu sama dengan 6 kali 10 pangkat 5 volt. Oke, sekian pembahasan 5 soal pada saat ini. Mudah-mudahan kalian semakin mengerti tentang hukum Gauss, potensial dan energi potensial listrik. Sekian dan terima kasih.